akan terus melakukan pengejaran dan juga perampasan aset-aset. Itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo yang juga mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada celah bagi para pelaku korupsi dan mengatakan bahwa nilai indeks persepsi korupsi yang memang turun ini kemudian harus dilihat kembali menjadi masukan bagi pemerintah, bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Bagaimana upaya memperbaikinya dan juga bagaimana dengan perintah Presiden Jokowi yang meminta ada 2 rancangan undang-undang yang harusnya dikebut sebagai salah satu solusi untuk bisa menaikkan kembali indeks persepsi korupsi. Akankah ini membawa hal ataupun juga membawa pengaruh? Kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di samping saya. Kita akan dengarkan pendapat dan juga suara dari beliau merupakan mantan penyidik KPK dan juga mantan ketua wadah pegawai KPK yang sekarang menjadi aktivis anti korupsi. Mas Yudi Purnomo sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Siap. Baik, selain Mas Yudi juga sudah hadir secara virtual, terhubung secara virtual kita dengan Mas Boyamin Saiman. Beliau merupakan koordinator dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Boyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri, Yudi. Baik, saya ingin dengar pendapat dari Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, apa yang membuat kemudian indeks persepsi korupsi kita ini turun dari 2021, 2022, 4 poin turunnya? Ya tentu berarti masih banyak korupsi negara kita Mbak. Itu jelas gitu kan. Dan kalau kita lihat indeks persepsi korupsi ini, itu adalah persepsi ya dari pebisnis luar negeri sama pakar luar negeri terhadap kondisi korupsi Indonesia. Tadi sudah dikatakan bahwa nilai dari indeks persepsi korupsi dari 0 sampai 100. Betul. Ya artinya turun dari 38 yang tentu tidak baik gitu kan. Ke 34. Ini kan ada something wrong, ada apa? Seperti itu. Dan kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya sudah diprediksi dari lama. Kita bisa melihat bagaimana adanya revisi Undang-Undang KPK. Kemudian bagaimana kok terjadinya gejolak di internal KPK. Mulai dari pimpinan KPK yang kena etik dewas gitu kan. Kemudian juga terkait dengan TWK 57 pegawai seperti itu. Dan kemudian ditambah dengan hasil survei ya dari 8 survei yang dilakukan ya, yang kemudian dengan formula dari Transparansi Internasional itu lebih banyak ke masalah korupsi. Jadi ini yang membuat terjadinya luar negeri ya itu membuat mereka loh kok Indonesia kok masih banyak yang terjadi korupsi gitu kan. Padahal kita sempat puncaknya tahun 2019 40 poin. 40 poin. Iya 40 poin. Ketika itu kita lihat selama ini, Mas. Iya, kita lihat bagaimana penindakan berlangsung dengan baik. Ya, OTT sampai 30 gitu kan. Kemudian tadi kalau kita dengar dari Pak Jokowi, fokus beliau penindakan. Artinya memang cara untuk mencegah terjadinya korupsi ya dengan menangkapi para koruptor. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang korup. Kenapa gini Mbak? Kan gini, pebisnis itu ya, investor pasti ingin mereka menanamkan modalnya di negara yang bersih. Mengapa? Supaya mereka nggak rugi. Kemudian yang kedua, tidak ada duit keluar. Nah, kalau dari survei yang ada terkait indeks persepsi korupsi, bahwa ternyata mereka mengeluarkan duit ekstra atau suap. Yang itu juga mengejutkan saya. Bayangin investor yang ingin masuk ke Indonesia dimintai duit gitu kan, padahal mereka membawa uang ke negara kita. Sementara kita tahu bahwa saat ini negara kita sedang pertama membangun ibu kota negara, butuh investasi yang banyak. Kemudian yang kedua, kita ingin tumbuh ya pasca Covid kemarin. Ekonomi kita, pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang butuh investor. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, makanya kenapa saya lihat ketika Presiden mengumpulkan lembaga-lembaga negara ya terkait dengan penegakan hukum kasus korupsi, saya pikir itu sebuah hal yang warning gitu ya. Kebakaran jenggot Pak Presiden dengan turunnya. Tidak gitu ya, memang itu tugas beliau. Presiden kan pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Ya saya pikir memang sudah saatnya ya dari diskusi saya dengan para ahli, Presiden untuk mengambil alih pemberantasan korupsi. Baik, dengan kata lain Mas Yudi, dari Mas Yudi sampaikan dengan turunnya indeks persepsi korupsi ini bisa pengaruh bagi para calon investor ke tanah air begitu kan? Yang tadinya ingin menanamkan uang, begitu lihat nilainya seperti itu tentunya berpikir ulang begitu kan? Nanti kita akan lebih lanjut bahas mengenai ini dengan Mas Yudi, karena Pak Jokowi juga punya satu pesan mengenai investasi ini, kaitannya juga dengan indeks persepsi korupsi. Tapi saya juga ingin dengar suara dari Mas Boyamin. Mas Boyamin, kalau tadi Mas Yudi sudah mengatakan ada kita tuh puncak-puncaknya tuh pada saat itu 2019 ya Mas Yudi ya. Pada saat itu nilainya 40, OTT begitu banyak dilakukan. Artinya serius juga. Jadi secara kasus juga mungkin lebih minim daripada sekarang, tapi secara penindakan juga lebih serius. Ada OTT lebih banyak. Nah, bagaimana dengan salah satu keinginan dari Pak Luhut yang mengatakan jangan ada OTT-OTT lagi, tentunya ini berpengaruh juga nantinya ke indeks persepsi korupsi, Mas Boyamin.
Ya, salah satu indeks kita turun karena pernyataan dari Pak Luhut gitu loh, yang tidak menginginkan ada OTT dengan alasan malu. Nah, masa suatu borok dibuka malah malu, harusnya kan malah seneng kan gitu kan. Ini kontraproduktif, justru salah satu faktor turun kita itu ada sahamnya Pak Luhut di situ. Karena kalau Pak Luhut itu kan senengnya ekonomi yang tumbuh dengan saham-saham yang hebat. Nah, sekarang saya balik ini, ada saham Pak Luhut itu untuk penurunan indeks persepsi korupsi ini. Dan dari sisi pemerintahan gitu sebenarnya dengan turunnya ini yang saya ingin dengar itu action plan ke depan, rencana ke depan apa. Dan itu belum ada sampai sekarang. Tadi rapat itu masih menurut saya masih retorika yang belum implementatif. Gitu. Belum cukup yang Misalnya, dikatakan gini, oleh saya Pak Jokowi. contohkan. Belum cukup tegas, Mas Boyamin, yang dikatakan Pak Jokowi. Ya misalnya ini action plan ini kan yang paling utama pemberantasan korupsi itu dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik. Yang utama kan di situ. Bahwa kita mencegah ketirisan, rembes. Nah, sementara kita ini dianggap bocor gitu kan, sistem anggaran kita ini kan. Nah, ini yang bagaimana konteksnya ke depan, action plan ke depan ini, tata kelola yang baik. Misalnya tentang tender dan barang dan jasa. Terbuka, transparan, bertanggung jawab, dan sederhana. Masih banyak tender-tender yang justru itu diduga diarahkan, diatur. Bahkan antar BUMN aja, itu saya tahu persis itu di sebuah proyek yang besar, nilainya triliunan, itu letaknya di utara-utara dikit lah dari ini. Jadi itu bahkan ada BUMN yang sebenarnya menurut saya juga harganya lebih murah dan mestinya ya layak karena BUMN itu juga bersaing, tapi dia tetap dikalahkan, harga yang lebih mahal yang dimenangkan itu. Jadi dengan pola-pola yang menurut saya sistem pengguguran atau pengalahannya itu dengan pola aritmatika, pola apa yang menurut saya itu hanya bagian dari memang tidak dikehendaki orang perusahaan-perusahaan yang menkualifikasi murah dan cara pekerjaannya sederhana. Dan bahkan BUMN itu lebih banyak 2 tahun ini digelontorkan banyak proyek-proyek, tapi justru ada dugaan proyeknya malah justru BUMN-nya merugi, masih banyak hutang, dan juga beberapa proyek malah kita hitung-hitung itu sesuatu yang kalau dibandingkan luar negeri itu lebih mahal. Gitu. Jadi ini banyak hal tata kelola ini yang saya tagih sebenarnya. Kalau soal kemudian direncanakan undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartal. Tapi yang utama tentang pembuktian terbalik juga tidak disinggung. Gitu. Padahal yang utama kan di situ. Mas Boyamin, nanti kita tahan dulu sampai di sini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan, termasuk juga nanti bagaimana pandangan Mas Yudi terhadap apa yang diceritakan oleh Mas Boyamin. Mas Boyamin bercerita mengenai beberapa hal temuan di lapangan. Mas Yudi juga pasti punya catatan tersendiri sebagai mantan penyidik KPK. Sesaat lagi.